Mahasiswa UPN Veteran bersatu padu bergaung di bawah panji. Di tengah kondisi pandemi dan PSBB saat ini, e-commerce secara otomatis menjadi solusi masyarakat untuk berbelanja. Namun, ada-ada aja nih oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk meretas data pengguna dari salah satu e-commerce unicorn di tanah air. Gak main-main, karena 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dimas Daud Ramadan, NPM 200810101068. Nama saya Ananda Krishna Putra Pamungkas, NPM 2008101065. Nama saya Indira Manda Putri, NPM 070. Nama saya Ridwan Effendi, NPM 071. Nama Dikri Mutawakil Alhamdika, NPM 2008-10-179. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan kasus cybercrime tentang bocornya 91 juta data akun Tokopedia yang diambil dari sumber berita pada internet. E-commerce Tokopedia diretas hacker 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di dark web pada 2019. Awalnya, peretas dengan nama akun Bukai Sodang menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Right Forums yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password tersandi. Ia mengklaim data ini dari peretasan yang terjadi pada 20 Maret 2020. Dari kemudian, hacker mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga 5.000 US dollar atau setara dengan 75 juta rupiah. Ia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia. Namun, informasi penting seperti password tetap berhasil terlindungi. Tokopedia menerapkan keamanan berlapis, termasuk dengan OTP yang hanya dapat diakses secara real-time oleh pemilik akun. Mereka pun selalu mengedukasi seluruh pengguna agar tidak memberikan kode OTP kepada siapapun dan untuk alasan apapun. Atas kebocoran data ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah meminta pengelola platform digital Tokopedia melakukan investigasi internal. Hal itu ditujukan untuk memastikan dugaan data breach pada platform marketplace itu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan data pengguna. Johnny menyatakan Kemenkominfo telah meminta Tokopedia melakukan 3 hal untuk menjamin keamanan data pengguna. Hal pertama yang harus dilakukan Tokopedia segera melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data breach. Kedua, memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos. Dan ketiga, melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan data breach serta apabila telah terjadi mencari tahu penyebab data breach tersebut. Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi yang dimuat dalam PP nomor 71 tahun 2019 dan peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016. Kemenkominfo juga mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan akun masing-masing. Lebih lanjut, Johnny menyatakan Kemenkominfo akan memanggil direksi Tokopedia. Johnny mengungkapkan, terkait permasalahan ini, saya telah meminta Dirjen Aptika untuk memanggil direksi Tokopedia agar memberikan penjelasan terkait hal ini. Pertemuan akan dilaksanakan Senin tanggal 4 Mei. Dari permasalahan yang muncul tersebut, beberapa kami kumpulkan pendapat ahli. Yang pertama, menurut Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, pihaknya menduga bahwa sistem keamanan cyber Tokopedia tidak cukup andal dalam menahan kebocoran peretasan. Hal ini membuat data pengguna jadi dapat diambil oleh hacker. Tulus juga meminta agar Tokopedia memberikan klarifikasi terkait sistem keamanannya.
Dia mempertanyakan berapa lapis sistem yang digunakan dalam perusahaan e-commerce itu. YLKI juga meminta penjelasan apakah data pengguna Tokopedia yang bocor digaransi atau tidak. Mereka juga minta agar pemerintah turun tangan mengatasi kasus peretasan ini. Terkait jebolnya sistem IT di Tokopedia sehingga menjadi peretasan data pribadi di Tokopedia. Berikut ini beberapa catatan YLKI. YLKI menduga sistem IT di Tokopedia tidak cukup andal sehingga gampang diretas oleh pihak lain. Oleh karena itu, YLKI mendesak pihak Tokopedia untuk yang pertama, memberikan klarifikasi kepada publik terkait sistem teknologi yang dipakai dalam perlindungan data pribadi. Yang kedua, apakah sistem perlindungan data pribadi di Tokopedia digaransi oleh pihak ketiga atau tidak? Yang ketiga, YLKI juga mempertanyakan beberapa lapis sistem keamanan perlindungan data pribadi yang digunakan oleh Tokopedia. YLKI meminta pemerintah untuk turun tangan dalam kasus peretasan sistem IT di Tokopedia guna memberikan perlindungan dan rasa aman konsumen. Yang kedua, menurut ahli keamanan cyber dari Vakinscom, Alfonso Tanujaya, Tokopedia sebenarnya telah menerapkan sistem keamanan tingkat tinggi untuk memproteksi data krusial pengguna, yakni password. Alphonse menjelaskan, Tokopedia menggunakan teknik hashing atau enskripsi password untuk menyamarkan password asli pengguna. Menurutnya, teknik password hash tersebut sukar untuk dibongkar oleh hacker, kecuali jika pelaku memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk meretas password hash tersebut. Yang ketiga, CEO sekaligus Chief Digital Forensik Indonesia, Ruby Alamsyah, juga menyebutkan bahwa password hashing yang diterapkan oleh Tokopedia sukar diretas oleh hacker biasa. Meski demikian, Ruby mempertanyakan mengapa Tokopedia hanya mengamankan password pengguna. Sebabnya, data pengguna yang bocor tersebut juga mengandung informasi data pribadi yang penting lain seperti alamat, email, nomor telepon, nama, dan lokasi pengguna. Menurutnya, kebijakan keamanan Tokopedia yang ada saat ini bisa menimbulkan persepsi publik bahwa perusahaan hanya berfokus mengamankan password semata dan bukan informasi data pribadi penting lainnya. Senada dengan Ruby, Alphonse juga menganggap bahwa Tokopedia semestinya mengamankan data milik pengguna lain. Tetapi hal ini juga berhubungan dengan metode kerja program di Tokopedia. Kalau programnya membutuhkan data dalam bentuk tidak terenskripsi, maka akan kesulitan jika semua data dihash, kata Alphonse. Adapun menurut Chairman dari Communication and Information System Security Research Center atau yang disingkat CISSREC, Pratama Persada, ada 91 juta data pengguna Tokopedia yang sedang berusaha dijual oleh hacker di situs Empire Market. Temuan Pratama tersebut mengonfirmasi laporan Under the Bridge, sebuah akun Twitter yang berfokus pada aktivitas kebocoran data dan hacker. Akibat peretasan Tokopedia ini bisa menjalar ke akun media sosial dan platform lainnya bila menggunakan email dan password yang sama, kata Pratama. Menurut penyelidikan CISSREC, hacker menjual data berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 74 juta rupiah. CISSREC juga memprediksi 91 juta data pengguna tersebut merepresentasikan keseluruhan pengguna dari Tokopedia. Pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena data penggunanya diambil dan diperjualbelikan. Tokopedia telah mengakui adanya upaya pencurian data pengguna mereka, dan hingga saat ini perusahaan sedang menginvestigasi laporan kebocoran data pribadi pengguna tersebut. Adapun Tokopedia memastikan bahwa tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya, kata VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak. Berdasarkan dari penjelasan teman-teman saya tadi, kami menyimpulkan bahwa kita, pihak pengguna dan pihak perusahaan haruslah saling menjaga satu sama lain, saling berkontribusi satu sama lain. Kita tentu tahu bahwa pihak perusahaan itu harus mampu untuk menjaga data kita supaya tidak ada pencurian data. Namun yang namanya teknologi pasti ada hacker di sampingnya. Karena ya semakin berkembangnya teknologi, maka hacker pun juga
akan ikut berkembang. Nah, jadi sehebat apapun teknologi yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk melindungi data kita, pasti masih ada kemungkinan hacker tersebut untuk mendapatkan celah untuk mencuri data. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, pihak dari Tokopedia maupun perusahaan lain itu menyarankan kepada kita sebagai pengguna untuk selalu mengganti password secara berkala. Nah, hal itu bertujuan untuk agar si hacker ini tidak bisa mengakses akun kita secara berterus-terusan gitu, secara konstan. Nah, kemudian yang kedua, kita jangan membagikan kode OTP kita kepada orang lain. Nah, kode OTP ini adalah kode konfirmasi yang akan kita dapat setelah kita memasukkan data kita ke sebuah aplikasi ataupun web. Nah, kita juga berharap perusahaan-perusahaan lain maupun pihak Tokopedia itu terus untuk mau mengembangkan teknologinya gitu. Walaupun nantinya juga hacker pun ikut berkembang ketika teknologi itu dikembangkan, tapi setidaknya pihak perusahaan-perusahaan itu telah melakukan upaya untuk meminimalisir hal tersebut, seperti itu.